Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Woro Willy Iswatin dari Unit Bimba Gelam Jaya Bermis. Berikut adalah jawaban dari tugas video ketiga program kebimbaan. Jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Ada dua dasar hukum di metode Bimba. Yang pertama, hak anak. Berdasarkan hak-hak anak PBB, terdapat 10 hak anak. Salah satu di antaranya yang sesuai dengan metode Bimba AIUEO adalah hak anak dalam bermain dan mendapatkan pendidikan yang sesuai hak anak. Di Undang-Undang Republik Indonesia juga mengenai tentang perlindungan anak yang sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba yang ada di ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Maka dari itu, proses membimbakan adalah hak anak agar bisa melakukan hak bermainnya dengan cara yang menyenangkan. Dasar hukum metode Bimba yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Maksudnya, ada 3 hukum belajar yang ditumbuhkan. Di antaranya, hukum sebab akibat, hukum latihan, dan hukum kesiapan, yang mana ketiganya sangat berkaitan erat tentang teori pendidikan, khususnya dalam psikologi pendidikan. Mengapa relawan Bimba AIUEO diwajibkan menerapkan metode fun learning dalam membimbakan? Fun learning di sini maksudnya adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Maka dari itu, relawan Bimba AIUEO wajib menerapkan fun learning karena untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, di mana anak tersebut berkeinginan untuk belajar karena kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dan sudah paham sehingga tumbuh bahagia dalam proses belajarnya. Mengapa relawan Bimba AIUEO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Small step system sendiri adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, relawan Bimba AIUEO wajib menerapkan metode ini karena agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta, karena disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing dalam menerapkan pemikirannya sesuai dengan perkembangan anak masing-masing. Sehingga setiap anak merasa dalam belajar adalah hal yang mudah, menyenangkan, dan membuat anak bahagia. Mengapa relawan Bimba AIUEO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Individual system sendiri adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Maka dari itu, relawan Bimba wajib menerapkan metode tersebut karena setiap anak memiliki karakter dan kesukaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, relawan memastikan anak memiliki tumbuh kembangnya masing-masing agar bisa diketahui secara langsung karakter anak tersebut, sehingga dalam proses belajar anak merasa tertarik dan melakukan kegiatan bermain sambil belajar karena anak merasa haknya diperhatikan dan haknya untuk bermain juga disesuaikan. Bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Tentunya kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dalam proses belajar di Bimba AIUEO karena fun learning dalam metode Bimba dapat membuat anak bahagia dengan proses belajar yang menyenangkan, yang mana menggunakan proses bermain sambil belajar. Dengan metode fun learning dapat menumbuhkan minat belajar sehingga anak bahagia. Dengan metode fun learning membuat anak tidak merasa terbebani dengan adanya materi belajar. Karena metode di Bimba AIUEO menerapkan sistem yang bervariasi agar anak tidak mudah bosan. Dan dengan menerapkan metode fun learning dapat membuat anak menjadi pembelajar yang mandiri. Dan dengan metode fun learning juga dapat membuat anak bahagia melakukan proses kegiatan belajarnya. Bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar?
Karena dengan menggunakan metode Bimba, anak akan melakukan proses minat belajar karena metode di Bimba menggunakan cara yang menyenangkan. Metode di Bimba juga berfokus pada cara agar anak minat pada belajar. Tujuan dari metode Bimba sendiri juga membangun kebiasaan belajar sepanjang hayatnya. Metode di Bimba sendiri juga melakukan cara proses belajar yang menyenangkan karena menggunakan 3 metode, yaitu individual system, small step system, dan fun learning. Di antara ketiga metode Bimba, mana yang terlebih dahulu harus kita capai dan berikan alasannya? Dari ketiga metode Bimba A, I, U, E, O, di antaranya ada metode fun learning, small step system, dan individual system. Yang terlebih dahulu harus dicapai adalah individual system, di mana individual system adalah proses pendekatan motivator kepada anak, di mana hal yang pertama dilakukan motivator melalui dialog agar motivator bisa mengetahui karakter dan kesukaan anak tersebut dengan berbagai sifat-sifat anak, agar nantinya jika sudah masuk ke tahap bermain sambil belajar, anak sudah mulai bisa dilakukan metode bertahap, yaitu small step system, karena tidak mungkin bisa bertahap tanpa adanya individual system atau pendekatan secara langsung memahami setiap karakter anak masing-masing. Barulah setelah dilakukan kebimbaan dari proses small step system, ada tahapan di mana variation skill menciptakan proses belajar yang menyenangkan atau fun learning. Sehingga ketika memberi materi pembelajar pun, motivator bisa mengetahui kemampuan anak tersebut melalui proses awal, yaitu individual system. Sehingga nantinya suasana belajar pun akan harmonis dan lebih menyenangkan. Sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan di kehidupan sehari-hari dan berikan contoh konkretnya? Di dalam belajar, kita mengenal teori psikologi pendidikan yang akan mencakup 3 hal. Yang pertama, hukum sebab akibat, yang dalam contoh kehidupan di Bimba, ketika motivator membimbing anak dengan cara belajar yang menyenangkan, maka hal tersebut akan mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajar tersebut dengan cara yang menyenangkan pula. Contoh kecil di kehidupan sehari-hari, misalkan tidak menerapkan pola hidup yang sehat, maka diakibatkan akan mengalami jiwa yang kurang baik dan juga tubuh yang kurang sehat. Atau misalkan ketika kita lalai akan suatu hal, maka hal tersebut akan mengakibatkan kewajiban yang tertunda. Yang kedua adalah hukum latihan, di mana kegiatan yang terus diulang akan berdampak mampu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pola menjaga kesehatan yang awalnya kurang memperhatikan pola makan dan pola hidup, namun karena dilatih terus-menerus, maka akan berdampak tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Dampaknya akan bermanfaat untuk diri pribadi. Atau misalkan jam pola makan kurang diperhatikan, namun terbiasa di jam pola makan yang teratur, maka akan jarang terkena penyakit. Atau tidak terbiasa melatih berbicara, namun karena proses latihan, dampaknya intonasi berbicara menjadi semakin lebih baik. Kemudian hukum kesiapan, yang mana ketika semakin dilatih dan mencoba hal baru, maka seseorang akan semakin siap serta terampil dalam hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Contoh sehari-hari, seseorang terbiasa memasak dan merasa dirinya terampil, maka ia akan mencoba hal baru agar masakannya lebih bervariasi. Atau contoh lain, seperti halnya kegiatan di luar dari kebimbaan, saya adalah sebagai afiliator marketing. Pada dasarnya diulang juga latihan terus-menerus, maka akan berdampak mampu dan menghasilkan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Hal tersebut membuat saya untuk terus mencoba hal-hal baru agar nantinya proses mengedit video ataupun memasarkan produk bisa jauh lebih
variasi dan lebih menguntungkan diri pribadi, berdampak juga kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Ceritakan pengalaman dalam menerapkan metode Bimba, baik di Bimba AIUEO ataupun di lingkungan keluarga. Pengalaman saya ketika pertama mengikuti kegiatan magang di Bimba AIUEO, awalnya sulit karena tidak terbiasa dengan lingkungan anak-anak. Pada dasarnya di pekerjaan sebelumnya saya berhadapan dengan sistem komputerisasi. Namun ketika mencoba hal baru di Bimba AIUEO, saya mulai banyak belajar, terutama untuk individual system yang pertama, karena sebagai relawan dan motivator Bimba AIUEO dihadapkan kepada banyak karakter dan sifat anak-anak, belajar, berlatih, berproses untuk melakukan dialog bersama anak-anak di Bimba AIUEO, juga belajar dari mentor di Bimba, juga bersama kepala unit Bimba, sehingga saya pun bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian metode selanjutnya small step system, yang mana kita lihat kemampuan dan juga karakter serta kesukaan anak-anak, sehingga dalam proses bermain sambil belajar dilakukan secara bertahap. Variasi dalam modul di Bimba AIUEO juga beragam, disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Selain itu juga menerapkan variasi skill atau teori bandul sebagai motivator baru. Kita belajar berproses dan fokus utamanya adalah di minat membaca anak tersebut, sehingga metode fun learning bisa tercipta dan anak pun menjadi bahagia dan antusias ketika belajar di Bimba AIUEO. Apa dampak yang dirasakan jika seorang relawan tidak memahami metode Bimba AIUEO? Walaupun relawan atau motivator berusaha menerapkan metode Bimba AIUEO, diantaranya ada individual system, small step system, dan juga fun learning, namun sesuai dengan karakter masing-masing anak, sehingga jika relawan di Bimba tidak menerapkan metode tersebut, dikhawatirkan anak merasa belajar tersebut adalah beban, sehingga datang ke Bimba pun merasa terpaksa karena permintaan orang tuanya. Namun jika hal tersebut berbeda dan proses cara berpikir setiap anak juga berbeda, ada yang cepat tanggap, ada yang butuh waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk anak tersebut minat membaca dan senang dalam melakukan kegiatan belajar di Bimba AIUEO. Hal tersebut tetap harus kita usahakan, karena jika metode tersebut tidak diterapkan, nantinya anak merasa bosan dan tidak mau mengulang apa yang kita ajarkan. Dan jika anak tersebut tidak dibimbakan, maka nantinya anak akan lebih suka bermain game daripada belajar, serta anak tersebut menjadi generasi yang tidak suka dengan belajar. Maka dari itu, walaupun karakter dan kemampuan berpikir anak berbeda-beda, ada yang langsung minat belajar, ada yang butuh beberapa minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan baru ia minat belajar. Hal tersebut menjadikan kita sebagai relawan atau motivator di Bimba untuk terus mengajak anak terlebih dahulu senang dan bahagia ketika hadir di Bimba, karena hal tersebut akan berproses, butuh waktu dari karakter masing-masing anak tersebut. Demikian jawaban dari tugas video 3 program kebimbaan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.